Ya, balik lagi di konten bereaksi. Jadi kami hadir kembali mereview film horor sekarang ya. Iya, benar. Yang baru tayang. Kemarin film action. Iya, benar. Sekarang film horor yang sedang tayang hari ini ya. Tanggal 22 September. Film horor ini adalah Sutradaranya seperti yang kita tahu ya, siapa? sutradaranya Kimo Stambul yang bikin Ivana. Ivana juga yang bikin Ratu Ilmu Hitam ya waktu itu ya. Dan itu mereka film-film itu cukup memuaskan ya untuk yang kita tonton. Jadi ketika ada Jalangkung ini kita juga ikut excited kita nunggunya karena wah bakal sebagus film-film sebelumnya gitu. Dan film ini adalah Jalangkung Sandekala. Dan ternyata film ini tuh Jalangkung 3. Jadi masih ada hubungannya sama Jalangkung yang kedua. Oh iya, masih ya berarti yang ya. Jeffrey Nicole sama Amanda Rawles. Kalau kalian ingat. Iya. Jadi si Jalangkung ini ceritain tentang suatu keluarga yang lagi jalan-jalan trip gitu ke sebuah waduk. Nggak dijelasin sih ya lokasi tepatnya di mana. Waduk ya. Nah terus mereka itu suatu hari kan mereka ini ada si kakak namanya Kak Niki diperanin sama si Fahaju. Terus ada ibunya Titi Kamal ya diperanin sama Titi Kamal. Terus bapaknya diperanin sama Dwi Sasono. Terus adiknya si Ramdan ya. Kinan yang diperanin Ramdan ini yang ada di Pengabdi Setan juga ya waktu itu. Nah terus pas mereka lagi liburan ini di waduk ternyata si adiknya itu menghilang gitu ya. Menghilang secara tiba-tiba. Iya, waktu mau maghrib. Nah, terus karena menghilang ini akhirnya dicarilah oleh tim SAR dan segala macam gitu kan. Nah disinilah bermulanya awal cerita dari gitu. si Jalangkung ini. Terus selanjutnya jadi seperti yang sudah dibilang tadi, jadi ini adalah film terbaru dari Kimo Stambul dengan jajaran cast yang udah kita sebutin tadi. Pertama tadi si Titi Kamal. Ya kan, si Fahaju. Terus Muzaki Ramdan namanya si yang jadi Kinan. Terus Dwi Sasono jadi bapaknya. Ya, Guilio Parengkuan jadi si Faisal ya yang ada di Tinggalin Cahaya. Yang jadi biang keroknya. Nah jadi ceritain tentang fenomena hilangnya anak ketika menjelang maghrib. Jadi tuh di sana di suatu desa itu tuh setiap kali anak-anak, jadi tuh ternyata setelah kejadian menghilangnya si adiknya Kinan ini, jadi tuh setiap mau maghrib di sana anak-anak tuh disuruh masuk gitu ya kan di adegan ini suatu tadi filmnya masuk gitu kan. Karena ini setiap tahun ada anak yang hilang. Jadi setiap tahun tuh selalu ada anak yang hilang pas sebelum maghrib ini ya kan. Gitu. Nah terus ternyata kejadian juga sama keluarganya si Niki tadi. Terus adiknya si Kinan ini hilang waktu dia lagi main di waduk. Nah terus ternyata mencarilah tiba-tiba ada tim SAR di mana-mana. Iya. Nah terus ternyata tuh si adiknya ini awalnya tuh megang Jalangkung gitu ya kan. Dan sempat di notice juga di awal film. Jadi tragedi ini tuh pernah kejadian setahun sebelumnya. Iya, kalau siapa? Juga ya. Namanya Reina ya, namanya perempuan gitu ya, hilang. Suaminya cowoknya. Oh ya, yang jadi bapaknya ini adalah si Deva Mahendra. Jadi spesial. Perempuannya nggak tahu deh. Pokoknya dia jadi cameo di situ. Jadi anaknya hilang juga dan dia main Jalangkung buat pengen tahu anaknya ada di mana. Ternyata malah hilang juga, mati bapaknya. Iya, nah terus tahun kemudian ini kan kejadian yang ini. Tapi tuh uniknya tuh setiap anak yang hilang setahun yang lalu itu ditemuin. Iya, jadi tapi dalam keadaan meninggal dengan kondisi yang sama. Dengan pokoknya aneh gitulah ya jasadnya gitu. Dan akhirnya setelah pencarian tiba-tiba si Niki ini ketemu sama
jelangkungnya gitu di tengah-tengah hutan. Iya sih, jelangkung yang dipegang adiknya sebelumnya. Nah terus pas dia lihat ternyata Karena dapat ini bisikan-bisikan dari. iya. Jadi kayak diganggu dah nih, si Nikinya diganggu, mamanya diganggu, ya kan. Nah terus pas perjalanan, jadi tuh di sepanjang film ini tuh kan mereka mencari ya, dari bapaknya mencari, si adiknya si kakaknya mencari, ibunya juga mencari. Nah terus sebelumnya juga kan itu loh apa namanya, si adiknya Kinan ini ketemu orang di danau ya kan. Yeah. Ketemu orang di danau, bapak-bapak gitu kan, dia bilang udah mau maghrib pulang gitu ya kan. Nah, baru terus itu kejadian hilang ya kan. Nah akhirnya si apa namanya, Bapaknya dicurigai iya, sebagai penculik. Nah terus Tapi sebenarnya jadi dia nggak menculik secara langsung sih. iya, cuman ya bisa ditonton sendiri gitu ya. Itu yang jadi Teku Rifnu. Iya, Rifnu. Pasti kan Ada yang ada di Perempuan Tanah Jahanam, mereka Insal Number 7. Iya. Nah, terus apa namanya, ketika mereka lagi mencari gitu ya, si ibunya ini tuh bertemu dengan di sebuah rumah gitu loh. Sebuah Jadi rumah ibu di Niki tengah sama hutan. Faisal ini menemukan rumah di sebuah hutan. Nah, jadinya tuh si ibu ini agak sering bolak-balik gitu ya ke situ ya untuk suatu urusan gitu ya. Nah, terus ternyata adalah Si ibunya ini adalah bisa dibilang apa ya? kunci ya, nggak kunci juga sih ya. Semua anak-anak yang hilang ini sumbernya tuh Dari gara-gara dia. Jadi tuh dia yang memancing itu semua gitu. Karena dia juga punya masa kelam gitu ya sama anaknya. Yang bisa kalian tonton sendiri nanti alasan dibalik kenapa ibu itunya tuh melakukan hal seperti itu gitu. Dan di perjalanan cerita nggak sengaja si Nikinya ini membaca jimat yang ada di jelangkung. Jimat ya. Dan terus akhirnya bikin si jelangkungnya bangun berdiri dan ngebuka pintu. Iya, membuka pintu ke dunia lain gitu. Dan tanpa tidak disangka si Niki ini bertemu sama si Kinan yang lagi diikat di sebuah tempat dunia lain gitulah. Untuk lanjutannya mungkin bisa tonton untuk endingnya. Apakah Niki bertemu dengan adiknya lagi? Nah, apa yang mereka lakukan di sana gitu? Apakah adiknya selamat? Gitu. Jadi gimana nih filmnya? So far sih bisa dinikmatin sih. Tapi ini lebih soft daripada Ivana. Iya, si Ivana mah mencekam. Tapi formula-formula yang dipakai masih sama ya? Sama kayak muterin pala, ngekek tuh. Goreng-gorengnya itu ya. Itu masih dipertahankan Kimo di film. Sama dia tuh membangkitkan horornya itu sebenarnya dia keren ya, maksudnya gimana ya, dia tuh bisa bikin suasana mencekam walaupun emang gak semencekam di Ivana sih, cuma dia cukup bikin kita mencekam. Kayak kalau yang favorit tuh kayak waktu adegan di kamar mandi tuh ya, itu sebenarnya mencekamnya tuh dia tuh bisa membangkitkan rasa mencekam kita jadi sebuah ketakutan gitu loh, ngeri-ngeri gitu. Jadi dia pelan-pelan, jadi nggak asal jump scare doang, tapi ya, dia build up dulu gitu. Iya, sebenarnya di filmnya nggak horor juga sih, nggak setakut itu ya. Nggak terlalu horor. Iya. Cuma memang kayak berapa scene emang dia pinter ya untuk bikin ngebuild untuk rasa takutnya gitu tanpa harus jump scare yang wah gitu, nggak harus sih gitu. Ini film keren sih ya, lumayan lah. Cuman emang banyak ini nih apa tuh loncat-loncatnya gitu ya filmnya ya. Mungkin kalau pro-nya sih filmnya ini gambarnya bagus, terus kayak pengambilan gambarnya juga juara lah. Kayak ala-ala Kimo mah nggak pernah mengecewakan. Cuman nih kita di sini adalah bahas kurangnya ya. Bahas kurangnya. Itulah jadi satu yang salah satu tadi plotnya tuh loncat-loncat gitu. Jadi tuh kayak tiba-tiba kesini gitu ya, agak nggak terlalu rapih gitu ya. Jadinya tuh agak bingung gitu. Hubungan antar pemain juga kurang dibangun dengan baik. Mungkin karena durasinya cuma 90 menit kali. Jadi nggak ada waktu sutradara buat jelasin. Iya, karena sebenarnya misterinya si siapa tuh namanya, misteri si jelangkung ini sebenarnya sih agak kurang dalam ya rasanya ya, kayak terlalu alasan-alasan itunya, maksudnya alasan dibalik jelangkungnya itu agak kurang klimaks gitu ya. Dibuat tuh kurang sih. Iya. Jadi butuh penjelasan lagi kurang dalam gitu ya alasan utamanya gitu ya. Padahal misalkan kayak dibangun dari sisi penasaran kita kenapa ini udah lumayan bagus gitu, cuman kayak ya endingnya masih agak kurang sih menurut sendiri gitu.
Cuman overall filmnya bagus. Iya, nggak masih bisa dinikmati daripada teluh. jangan nanti film lain aja. Jangan nanti film. Oke, sekarang ke skor. Skor 7,5 kali ya per 10. Aku 6,5 sih per 10. Dikit juga ya. Karena kayak kurang gitu. Jadi kayak kalau kalian udah nonton Ivana tuh, jadi nonton ini kayak, jadi kayak gini dong sih gitu ya. Ini doang horornya dari seorang Kimo Stambul. Tapi mungkin ya masih bisa ditonton kok tuh kalau orang-orang yang nggak terlalu, sebenarnya kalau orang-orang yang takut horornya horor hantu ini nggak terlalu serem sih ya. Tapi kalau misalkan kalian suka gore sih agak dikasih warning ya untuk nonton, karena ini agak banyak. Tapi nggak terlalu banyak sih, kalau ada darah gitu juga nggak banyak. Cuma kan pala putus gitu ya. Serem banget. Cukup mengganggu. Iya, cukup disturbing gitu kan. Masih oke lah. Oke, sampai ketemu di review kami selanjutnya. Kalau kalian punya film-film yang harus kita tonton, bisa komen di bawah apa aja. Oke, see you guys, bye bye.